Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Nazwa Maulida, NIM 6120 1230 446, kelas RA 12 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya pilih, yaitu komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi dalam dinamika organisasi, sebagaimana syarat UAS mata kuliah perilaku keorganisasian. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ada contoh kasus atau ilustrasi nyata. Di sini kasusnya ada komunikasi yang buruk di perusahaan X. Di perusahaan X terjadi miskomunikasi antara bagian pemasaran dan produksi. Tim pemasaran menjanjikan pengiriman produk dalam 3 hari. Padahal tim produksi butuh 5 hari. Akibatnya pelanggan kecewa dan reputasi perusahaan menurun. Pelajaran yang diambil yaitu kurangnya komunikasi internal yang jelas dapat menimbulkan konflik, keterlambatan, dan penurunan kepuasan pelanggan. Di sini ada definisi komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan cara yang jelas, mudah dipahami, relevan, dan dapat menimbulkan umpan balik atau feedback yang sesuai. Dalam konteks organisasi, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan berhasil dipahami dengan baik oleh penerima dan menghasilkan respon atau tindakan yang diharapkan. Komunikasi efektif tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang membangun pemahaman bersama, meminimalkan kesalahpahaman, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis antara individu atau kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, teori komunikasi Shannon dan Weaver model 1949. Model ini adalah salah satu teori komunikasi paling dasar dan sering digunakan untuk memahami proses komunikasi. Model ini menyatakan bahwa komunikasi terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, sender atau pengirim, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, message atau pesan, yaitu informasi atau isi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, channel atau saluran, yaitu media atau cara untuk menyampaikan pesan, misalnya lisan, tulisan, email, dan lain-lain. Yang keempat, receiver atau penerima, yaitu orang yang menerima dan menafsirkan pesan. Yang kelima, noise atau gangguan, yaitu segala sesuatu yang menghambat proses komunikasi, misalnya suara bising, miskomunikasi, perbedaan pemahaman. Yang keenam, feedback atau umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima pesan terhadap apa yang dikomunikasikan. Selanjutnya, konsep utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jenis komunikasi organisasi, yaitu ada komunikasi formal, yaitu dilakukan secara resmi sesuai struktur organisasi seperti memo laporan, email resmi, rapat dinas, dan lain-lain. Terus ada komunikasi informal, yaitu terjadi secara spontan dan tidak resmi, misalnya obrolan santai antar rekan kerja. Terus ada komunikasi vertikal, yaitu terjadi antara atasan dan bawahan, bisa ke atas atau upward dan maupun ke bawah atau downward. Terus ada komunikasi horizontal, yaitu terjadi antar individu atau divisi yang berada pada tingkat hierarki yang sama dalam organisasi. Lalu ada yang kedua, karakteristik komunikasi efektif. Di sini ada jelas dan tepat sasaran, yaitu informasi disampaikan tanpa membingungkan penerima. Terus ada ringkas namun lengkap, yaitu tidak bertele-tele tetapi memuat semua informasi penting. Lalu ada relevan dan kontekstual, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau situasi
situasi yang sedang dibahas. Lalu ada tepat waktu, yaitu disampaikan saat diperlukan menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada mengundang feedback, yaitu komunikasi harus memungkinkan penerima memberi respon atau pertanyaan balik. Lalu ada menggunakan media yang sesuai, yaitu memilih cara komunikasi dengan lisan, tulisan, atau visual yang sesuai dengan audiens. Lalu ada tujuan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau instruksi. Yang kedua, menjalin kerja sama antar anggota tim. Yang ketiga, mengatasi konflik atau kesalahpahaman. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya ada analisis, menghubungkan kasus dengan teori. Di sini ada teori komunikasi Shannon dan Weaver model, yaitu teori ini menjelaskan bahwa komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, gangguan atau noise, dan umpan balik atau feedback. Komunikasi yang efektif terjadi saat semua unsur ini bekerja dengan baik dan tidak terjadi gangguan dalam penyampaian pesan. Lalu di sini ada contoh kasus perubahan jadwal ujian di kampus. Di sini ada pengirim atau sender, yaitu pihak administrasi kampus. Lalu ada pesan atau message, yaitu pengumuman perubahan jadwal ujian. Lalu ada saluran atau channel, yaitu tidak ada saluran formal yang digunakan atau tidak diumumkan lewat grup resmi atau website. Lalu ada penerima atau receiver, yaitu mahasiswa. Lalu ada gangguan atau noise, yaitu yang pertama ada informasi hanya disebarkan dari mulut ke mulut atau informal. Yang kedua, tidak semua mahasiswa mendapatkan kabar. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian waktu dan media penyampaian. Lalu ada feedback, yaitu tidak ada respon langsung dari mahasiswa karena tidak semua mengetahui informasi tersebut. Lalu di sini ada result dari analisis tersebut. Analisisnya, karena tidak adanya saluran komunikasi formal dan jelas, maka banyak mahasiswa tidak menerima pesan tersebut. Ini merupakan contoh nyata bahwa tanpa saluran dan umpan balik yang baik, proses komunikasi menjadi tidak efektif, yang menyebabkan kebingungan, keterlambatan, dan kerugian bagi mahasiswa dan dosen. Kesimpulan dari analisisnya, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya memilih saluran komunikasi yang tepat dan menjangkau semua penerima pesan agar proses komunikasi berjalan lancar seperti yang dijelaskan dalam teori Shannon dan Weaver. Selanjutnya, penutup, kesimpulan, ringkasan, dan pesan penting. Ringkasan materinya, komunikasi efektif sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas organisasi termasuk di lingkungan kampus. Teori komunikasi seperti Shannon dan Weaver membantu kita memahami bagaimana proses komunikasi dapat berjalan baik atau gagal tergantung pada saluran, pesan, dan umpan balik. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan kerugian, seperti pada contoh kasus perubahan jadwal ujian. Pesan pentingnya yaitu gunakan saluran komunikasi yang jelas, resmi, dan menyeluruh. Lalu selalu pastikan adanya feedback atau konfirmasi agar pesan benar-benar diterima dan dipahami. Lalu komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon dengan tepat. Dan selanjutnya ada referensi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.